Hello. Salam Star Trek. so, welcome to Cinema Lounge, our little mini show. Right here in www.beans.tv tentunya. Dan obviously we are discussing about our main movie for tonight, which is Star Trek. Agak beaten up, karena fighting banget gitu ya. Agak rame gitu di belakang gitu ya. So that's the main movie for tonight, and also we gonna be discussing about our suggest movie. Our suggest movie comes from Thai, and it's a remake. So, wanna see the excitement tentunya ya, bakal ada banyak banget segmen-segmen menarik banget, kayak misalnya ada top 5 and also our coming soon movie. So, for the main movie, you gonna have to see the trailer first to find out the excitement of the latest installment of Star Trek. This is Star Trek Into Darkness. You think your world is safe. It is an illusion. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. For I have returned to have my vengeance. So, shall we begin? Capek gitu ya, because our Star Trek Into Darkness discussing about our the volcanic eruption, and the Star Trek has to save it. So ya tentunya exciting banget ya film Star Trek Into Darkness. As you can see from the trailer, dan film ini di shot entirely in California, Los Angeles, karena nggak mungkin gitu ya pakai set beneran gitu, pasti in indoor set tentunya. Dan film ini is actually di 3D, entirely done by Industrial Light and Magic, dan film ini disutradari kembali oleh J.J. Abrams yang menyutradari film Star Trek sebelumnya ya. Dan film ini it's entirely new concept, karena dia tidak ingin, J.J. Abrams tidak ingin too much of a sequel, but rather it's a do-over. Jadi film ini kembali mengangkat ada karakter-karakter seperti sebelumnya, ada Zachary Quinto as Spock, dan juga ada John Cho as Sulu. This is Sulu, the only Asian guy. Dan juga ada Uhura, played by Zoe Saldana, and more so. And also don't forget Captain Kirk, diperankan oleh Chris Pine. Wanna see the excitement? The movie is actually in midnight screen, so wait for it to hit the regular screens only at Blitz Megaplex. And also we have the exclusive coverage of Europe on Screen 2013. It's so exciting, dan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa hadir dalam short film competition. So wanna see the excitement of the screening of in the short competition, you have to see the coverage. This is the coverage. So Cinema Lounge viewers, hello. We are at the Europe on Screen 2013, dan kali ini kita ada di short film competition. Jadi akan ada screen dari 8 finalis ya filmnya ya, dan juga akan ada kedatangan dari filmmakersnya pula. So exciting banget kan? Wanna see the excitement? Come join me.
Oh, hello, Cinema Lounge viewers. Right now we are at the Europe on Screen Short Film Competition, dan tentunya pasti ada interview gitu ya, by short filmmaker. So I've got one actually. So hello. Halo. Yeah, Kalau produksi awalnya, saya kebetulan nggak sampai ke lapangan, jadi hanya di bagian post production. Tapi mungkin tidak sesuai dengan banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana gitu. Kayak baik dari segi teknis, karena itu juga di Bantar Gebang, medannya sangat sulit tapi sejauh ini sih ya harus dibilang puas karena itu harus jadi juga filmnya. Gue itu adalah satu-satunya film gue yang gue syuting tuh pakai anak kecil dan pakai hewan anjing, dan itu sih bagi gue pribadi itu pengalaman yang oke banget sih, tapi gue nggak mau lagi untuk beberapa tahun ini kayaknya syuting dengan anak kecil dan anjing. Dan untuk lokasinya sendiri sih kalau udah nonton tuh kayak lokasinya di Bantar Gebang kan, jadi kayak Bantar Gebang tuh kayak chaos banget lah, kayak tempat pembuangan sampah tuh bau dan tempatnya basically banyak preman dan nggak unpredictable banget gitu. Tapi itu sih kalau setiap kali bikin film bagi gue tuh semua kayak ya challenge-nya tuh yang harus dihadapin, itu yang seru banget sih untuk selama proses pembuatannya. hello. We've got the director dari film Salah Gaul, Alay gitu ya. So let's go for the interview. Boleh diceritakan mungkin proses yang mencari dari responden narasumber yang di film itu gimana tuh, Cak? Itunya ya, nyari narasumbernya. Nyari narasumbernya itu jadi kita ke tempat-tempat gaul gitu, ya tempat-tempat yang kita anggap gaul, terus kita bagiin kayak kuesioner tipis-tipis gitu lah, kuesioner dikit-dikit gitu, kayak pertanyaan standar gitu. Habis itu kalau pertanyaannya unik gitu, kayak jawabannya unik, itu kita panggil beserta teman-teman yang menurut mereka itu alay. Kalau buat narasumber yang dari kuesioner, dari yang standar-standar itu sih nggak ada sih. Cuma yang paling sulit itu kayak anak alay yang asli, yang pure alaynya itu, yang pure alay. Jadi yang kayak yang mereka sebutkan ciri-cirinya, terus kita cari deh gitu. Kebetulan ada di Royal dan itu ketemu, mereka nggak mau. Kita sebetulnya pas ngomong-ngomongan tuh udah biasa, kayak heran gitu, ada apa ya kok tanya-tanya gitu. Habis itu pas aku ngeluarin kamera lah dia nggak mau. Iya gitu. Itu udah pasti di Royal semuanya alay ya? Oh belum pasti. Belum pasti. Karena ya itu kayak tadi itu kayak nggak semuanya alay gitu. Ya. Tapi cuma kalau di Royal sih gak pandang bulu sih. Again, hello, salam Star Trek again, because welcome back to Cinema Lounge with our main movie for tonight's episode, Star Trek Into Darkness. Now, ternyata ada bagian part 2 lagi ya dari liputan Europe on Screen 2013. Tadi udah lihat ya, ada beberapa interview dan sneak peek ya bagaimana suasana dari short film competition. Nah sekarang lanjutannya lagi ya, so we gonna see the part 2 of Europe on Screen 2013 short film competition coverage. So here goes. Hello, Cinema Lounge viewer. We got another again interview, dan kali ini dari director of Taxi, which is the finalist for the short film competition. So here goes ya. Ya, Taxi itu sebenarnya originally dari kompetisi film pendek juga dulu. Jadi kalau tahu produser Pintu Terlarang, Lala Timothy, dia ngebuat kompetisi film pendek namanya FISFIC, Fantastic International Short Film Competition, dipaduin di INAF gitu, di International Fantastic Film Festival itu. Dia, Joko Anwar, Mo Brothers, Gareth Evans, habis itu
yang ngumpulin suruh submit gitu cerita gitu. Kebetulan saya ada tim sama writer saya juga dan ada sutradaranya juga. Saya produser di sini ngasih ide cerita gitu dan akhirnya disubmit masuk top 25 dapat workshop habis itu dipilih lagi jadi 6. Nah kita masuk 6 besar dan 6 besar itu akhirnya disuruh produce. Jadi 6 film itu yang akan diproduksi, dikasih uang, produksi akhirnya jadi. Kalau jadi Taksi ini kan kebetulan waktu di Fishfake itu juara 1. Jadi juara 1 itu kita akan produce satu short movie lagi yang nantinya akan tayang sama filmnya Gareth Evans, Mo Brothers sama Joko Anwar. Jadi nanti ada 4 film, salah satunya film kita gitu. Tapi masih lagi in development, kayak yang baru jadi filmnya Gareth Evans, yang lain masih menyusul, termasuk kita lagi develop story-nya dan lain-lain. Jadi ya tunggu aja nanti gitu. Dan ya, film ini juga sempat masuk di Busan International Film Festival di Korea di tahun 2012 lalu gitu. Hello, Cinema viewers. Right now we got the scriptwriter and the editor of the movie called The Fish, The Man, and the Ocean. So right now di interview. Mungkin bisa ceritakan tentang proses produksi dari film ini. Oke, kebetulan teman-teman saya yang terlibat di film ini, mereka benarnya undang untuk mendokumentasikan narasumber kita yang lagi bikin presentasi. Dan waktu itu benarnya kita jalan aja deh, kita ada kamera, kayak topiknya lumayan menarik, jadi kita jalan, kita dokumentasikan. Sama kebetulan waktu presentasi itu sudah selesai, narasumber kita ngerasa tuh apa yang dia mau ungkapkan tidak tersampai. Jadinya karena kita semua udah terlibat dengan topik yang sangat luar biasa, kita ngerasa kita mesti membantu dia untuk mengungkapkan dengan cara yang lebih awam dan lebih sederhana. Hello, Cinema Lounge viewers. We got another one interview ya. Right now it's Monica Teja with the film How to Make a Perfect Christmas Eve ya. Dan let's go for the interviews. Dari ide, terus skrip, praproduksi sampai post, semuanya sampai benar-benar final tuh sekitar 3 bulanan lebih. Mungkin nggak lebih dari 4 bulan juga. Terus kalau ya ini tugas kampus gue kuliah di UMN, udah kelar, baru mau kelar gitu dan jadi ini tugas UAS gue, jadi gue kerjain bareng-bareng temen gue dan produksinya sih kecil-kecilan banget sih. Terus setiap kali syuting pasti ada sesuatu yang menarik ya, maksudnya buat gue personal gitu dan di sini sih kebetulan gue akhirnya dapat kesempatan untuk kerja sama ya istilahnya aktris yang emang udah profesional gitu dan dapat kesempatan untuk kerja sama dia. Dan itu sebuah challenge juga buat gue gimana caranya ngehandle seorang aktris yang emang udah pro dan ternyata nggak semengerikan yang gue pikir sih. It's so exciting tentunya ya. And I've got goodie bag too. So itu tadi ya short film competition screening film-film yang sudah menjadi finalis di short film competition Europe on Screen 2013 tentunya. And I'm gonna be back to the studio with another outfit mungkin ya pastinya. So let's hit the studio. Still get back from the race from the Klingon. Oh ya tadi ya sudah ada coverage tadi ya as you may seen coverage of Europe on Screen 2013 and it's already end ya. Dan kita akan membahas our next suggest movie for tonight's episode.